Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema tentang hari akhir. Sebelum kita memulai mempelajari tema ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, anak-anak, kalian akan mengetahui eh, tentang, yaitu yang pertama pengertian hari akhir. Yang kedua nanti dalil Al-Quran tentang datangnya hari akhir. Yang ketiga nama-nama hari akhir. Dan yang keempat tanda-tanda hari akhir. Apa sih hari akhir itu? Nah, hari akhir adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan manusia dan makhluk yang ada di atas dunia ini. Nah, beriman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang keberapa? Yang kelima. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Nah, anak-anak, hari kiamat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, kiamat sughra atau kiamat kecil. Yang kedua, kiamat kubro, ya, kiamat yang besar. Kiamat sughra ini maksudnya peristiwa hancurnya sebagian alam dan makhluk hidup. Jadi sebagian, ya, bukan seluruhnya. Contohnya, ada orang meninggal dunia, itu termasuk ciri dari tanda kiamat sughra. Ada bencana alam, gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya, termasuk bagian dari kiamat sughra. Ingat ya semua. Jadi kiamat sughra itu sebagian makhluk hidup itu hancur atau meninggal. Nah, kiamat kubro, kiamat yang paling besar, yaitu peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta seluruh makhluk di dalamnya. Nah, kiamat kubro ini menandai berakhirnya kehidupan di dunia untuk berlanjut di alam akhirat. Apa dalil Al-Qur'annya? Nah, kita kemarin sudah menyalin, ya, bacaan surah Al-Qari'ah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah, tahukah kamu apa itu hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal aihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Ya, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang timbangannya lebih berat kebaikannya, maka ia akan hidup dalam keadaan senang nanti di akhirat. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang timbangan amal kebaikannya sangat ringan, maka khawatirkan nanti dia akan kembali, ya, akan kembali ke tempat yang namanya neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hawiyah, apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Nah, sekarang kita akan mengetahui nama-nama hari akhir. Apa saja nama-nama hari akhir? Di dalam Al-Quran terdapat 32 nama yang digunakan sebagai nama lain dari hari akhir. Tetapi kita sebutkan diantaranya saja, jangan semuanya. Yang pertama, Yaumuz Zalzalah, ya, Az-Zalzalah, yaitu hari di mana terjadi guncangan yang maha dahsyat pada bumi. Jadi akan terjadi guncangan yang dahsyat nanti di muka bumi ini. Yang kedua, Yaumul Ba'ats, yaitu hari ketika seluruh makhluk dibangkitkan. Ba'ats itu bangkit dari kuburnya. Jadi nanti orang-orang yang sudah meninggal di dalam kuburan itu akan dibangkitkan lagi dari kuburnya. Yang ketiga, Yaumul Mahsyar, yaitu hari di mana orang-orang nanti dikumpulkan di suatu padang yang luas, ya. Setelah dibangkitkan nanti dikumpulkan di padang yang luas yang namanya padang mahsyar. Yang keempat, Yaumul Fasl, hari pemisahan atau keputusan yang benar dan yang salah. Jadi pada hari itu Allah akan memberikan keputusan yang sangat-sangat adil kepada seluruh hambanya. Yang kelima, Yaumul Wa'id atau Yaumul Jaza, hari ketika Allah melaksanakan ancamannya
dan pembalasan. Jaza itu pembalasan ya. Wa'id itu ancaman. Jadi nanti seluruh ancaman Allah yang di dunia akan dilaksanakan di akhirat. Begitupun pembalasan yang setimpal nanti juga akan dilaksanakan di akhirat nanti. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak melaksanakan perintah Allah. Yang keenam, yaumul hisab, hari dihitung. Ingat ya, kalau kata kuncinya dihitung, hisab. Hisab itu dihitung. Jadi amal perbuatan kita seluruhnya dihitung. Ya. Nanti yang bersaksi itu tangan dan kaki kita, ya. Sedangkan mulut kita itu nanti akan dikunci karena mulut itu berpotensi untuk berbohong, sehingga nanti dikunci. Kata surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala, ya pokoknya intinya di lisannya itu dikunci, sedangkan kaki dan tangannya nanti akan menjadi saksi. Nah, yang selanjutnya yaumul mizan, yaitu hari penimbangan. Mizan itu timbangan, nanti ditimbang ya amal kita. Ada neraca, neraca itu timbangan antara yang baik dan yang buruk. Oke, sudah kita kenal ya nama-nama hari akhir. Sekarang kita mengetahui tanda-tanda kecil dari datangnya hari akhir. Tanda-tanda kecil ya, bukan besar. Yang pertama, ilmu agama sudah tidak dianggap penting lagi. Sudah terjadi ya di hari-hari sekarang ini, sudah dianggap sudah tidak penting lagi. Yang kedua, jumlah wanita lebih banyak dibanding laki-laki. Nah, ini saya belum tahu persentase populasi wanita dan pria di seluruh dunia ya. Yang ketiga, minuman keras merajalela. Yang keempat, banyak terjadi gempa bumi. Kemudian pembunuhan juga lebih merajalela. Ya, banyak manusia yang menginginkan dirinya mati, ingin bunuh diri ya. Itu termasuk tanda-tanda kecil. Banyak anak yang tidak menghormati orang tuanya. Nah, ini auzubillah, jangan sampai ya. Jangan sampai kalian menjadi orang-orang yang tidak menghormati orang tua. Kemudian yang selanjutnya, banyaknya hujan tetapi sedikit tanaman. Nah, sekarang kita masuk pada tanda-tanda besar ya, yang aneh dan ajaib biasanya. Yaitu terbitnya matahari dari sebelah barat, biasanya kan dari timur, tapi ini dari barat ya. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam, munculnya Dajjal, turunnya Imam Mahdi. Imam Mahdi itu nanti keturunan Rasulullah ya, namanya Muhammad, dan juga nanti nama ayahnya juga Abdullah, Muhammad bin Abdullah, itu mirip dengan Rasulullah. Tapi kalau dirunut dia nasabnya atau keturunannya sampai ke Rasulullah SAW. Jadi istilahnya Habib lah gitu, Habib Imam Mahdi ini. Kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini manusia yang mungkin raksasa sepertinya, seperti raksasa gitu. Dia bangsa yang nanti merusak di muka bumi. Kemudian turunnya Nabi Isa, munculnya binatang melata di bumi yang bisa berbicara, rusaknya Ka'bah, ya, munculnya asap di timur dan barat, lenyapnya Al-Quran dari mushaf dan hati manusia. Nanti kalau sudah tidak ada lagi manusia yang hafal Quran, tidak ada lagi yang peduli dengan Al-Quran, nah itu ya, termasuk tanda besar. Terjadinya gerhana di timur, barat, dan di Jazirah Arab, dan seluruh manusia menjadi kufur. Jadi tidak ada satupun nanti di hari kiamat orang yang beriman kepada Allah. Jadi kalau masih ada yang beriman, maka belum ada hari kiamat. Nah, selanjutnya, kalau kita beriman kepada hari kiamat, maka apa yang kita lakukan? Jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu ya. Kemudian hormat dan patuh kepada orang tua, jangan sampai kita membangkang kepada orang tua. Kemudian kita rajin bersedekah dan berbagi dengan orang yang tidak mampu. Karena anak-anak hari kiamat itu terjadinya mendadak dan tidak ada satupun yang tahu, tidak ada satupun yang sadar akan datang hari kiamat ketika itu. Dan hari kiamat terjadi itu setelah ditiupkan trompet oleh malaikat Israfil ya. Setelah itu baru nanti akan terjadi kiamat. Dan ada sebuah hadis menyatakan bahwa hari kiamat itu akan terjadi di hari Jumat, tetapi kita tidak tahu kapan Jumat yang mana gitu. Yang jelas Rasulullah pun tidak tahu kapan pastinya terjadi. Jadi tidak ada satupun makhluk Allah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Hanya tanda-tanda saja yang Nabi SAW tahu ya, sebutkan.
Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi kita cukupkan materi pada hari ini. Nanti akan ada tugas untuk kalian menjawab soal-soal tentang hari kiamat. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.